jumpa lagi sama Bu Guru Novi dan Pak Guru Rio. Gimana kabar adik-adik? Masih sehat kan? Terus juga masih semangat kan? Apalagi nih hari Minggu kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya harus semangat, semuanya harus bersukacita. Nah, adik-adik, kita masih belum bisa jumpa secara live, jadi kita masih teruskan sekolah minggu online ya. Tapi adik-adik tetap nyanyinya kencang di rumah. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau angkat pujian. Ayo, ayo. Kita mau berdoa ya. Lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Sehingga sampai hari ini kami semua masih diberi kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati juga sekolah minggu online pada hari ini, agar kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kegiatan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Amin. Wah, adik-adik pasti berdoa semua kan? Pintar banget. Oke, sini adik-adik, Bu Guru mau semuanya terus jaga kesehatan karena kita masih di di situasi yang masih banyak wabah corona. Jadi adik-adik tetap sering-sering cuci tangan ya, jaga kebersihan, terus pakai masker kemana-mana. Jangan lupa harus wajib cuci tangan sebelum makan. Oke? Kita mau nyanyi lagi, kita angkat pujian Jalan Serta Yesus.
adik-adik, jadi Bu Guru hari ini mau cerita mengenai dua tokoh, namanya Panglima Naaman dan Nabi Elisa. Siapa sih mereka? Kita kenalan dulu ya dari Panglima Naaman. Panglima Naaman ini adalah seorang panglima yang tinggal di kerajaan Aram. Kerajaan apa? Aram ya. Oke, karena dia seorang panglima, badannya besar, gagah ya, terus bajunya besi-besi gitu, karena dia suka perang, dia punya prajurit, dia pokoknya punya pasukan ya adik-adik. Lalu ada namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa ini tinggalnya di Israel, jadi tempat tinggalnya beda nih sama si Panglima Naaman. Panglima Naaman di kerajaan Aram, si Elisa di Israel. Nah, kalau Nabi Elisa ini dia sederhana orangnya, terus dia juga suka bantuin orang, sembuhin orang sakit gitu adik-adik. Nah, gimana sih dua orang ini bisa ketemu akhirnya? Nah, ini dia ceritanya. Oke adik-adik, jadi suatu hari Panglima Naaman ini menderita sakit namanya penyakit kusta. Penyakit kusta itu kayak luka-luka di kulit gitu, seluruh badan luka, walaupun nggak kena pisau, nggak kena benda tajam, dia luka, dia korengan gitu-gitu adik-adik. Pokoknya perih, serem deh kalau adik-adik tahu ya. Nah, terus dia juga udah berobat ke sana, ke sini, ketemu ini, ketemu itu, tapi nggak sembuh juga. Terus kurangnya Naaman itu nggak berdoa adik-adik, nggak minta kesembuhan sama Tuhan Yesus, karena Naaman pada saat itu nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu. Nah, pada suatu hari nih ada gadis kecil yang kerja di rumahnya Panglima Naaman. Jadi Naaman kan punya istri juga. Nah, istrinya ini suka ditemenin nih sama si gadis kecil ini. Jadi suka dibantuin lah sama gadis kecil ini kan. Gadis kecil ini ternyata gadis yang diculik dari Israel. Dia diperbudak gitu adik-adik, jadi disuruh kerja gitu sama Panglima Naaman. Nah, tadi kan Bu Guru sebut Israel nih waktu perkenalan. Itu tempat tinggal siapa ya? Tempat tinggalnya Nabi Elisa. Nah, si gadis kecilnya ini bilang deh sama istrinya Naaman. Dia bilang, coba pergi ke Israel. Di sana ada seorang nabi yang mungkin bisa bantu Panglima Naaman supaya sembuh dari sakitnya gitu, kata si gadis kecil tadi. Terus istrinya ya udah kasih tahu ke Panglima Naaman. Terus Panglima Naaman ini akhirnya pergi deh ke Israel buat ketemu sama Nabi Elisa. Terus gak ketemu nih sama Nabi Elisanya, malah ketemu sama pelayannya Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa udah bilang nih ke pelayannya, udah nitip pesan, nanti kalau ada Panglima Naaman bilang ya, dia disuruh mandi aja di Sungai Yordan sebanyak 7 kali gitu, kata si Nabi Elisa. Wah, Panglima Naaman marah dong, ya kan? Aku kan kesini mau sembuh, mau dikasih obat supaya sembuh, kenapa malah disuruh mandi ke Sungai Yordan gitu, 7 kali lagi, katanya si Panglima Naaman gitu. Tapi tadi kan dia pergi nih sama prajuritnya. Nah, prajuritnya ini ngerayu si Panglima Naaman. Dia bilang, ayo ikutin aja dulu sarannya Panglima Naaman supaya Panglima Naaman bisa sembuh. Kita coba dulu aja, kata prajurit gitu. Setelah dirayu-rayu, akhirnya Panglima Naaman pun pergi ke sebuah sungai, namanya Sungai Yordan. Akhirnya dia mandi sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah dia mandi 7 kali, badannya langsung sehat, kulitnya langsung bersih, dia sembuh. Nah, si Panglima Naaman seneng dong. Oh, udah sembuh nih, aku udah sembuh. Aku akan bertemu Nabi Elisa. Aku mau kasih dia hadiah, mau kasih dia baju, mau kasih dia emas, mau kasih dia uang, banyak pokoknya. Setelah dia kembali lagi ke Nabi Elisa untuk berterima kasih karena dia udah sembuh, Nabi Elisa malah menolak hadiah-hadiah itu adik-adik. Dia bilang semua itu
karena kebaikan Tuhan Yesus. Nabi Elisa hanya menjadi perantara untuk kesembuhan Naaman. Jadi, yang sebenarnya sembuhin Naaman itu adalah Tuhan Yesus, tapi melalui Nabi Elisa gitu. Jadi, Nabi Elisa bilang, kalau kamu mau berterima kasihlah sama Tuhan Yesus gitu, karena Dia yang telah menyembuhkan Panglima Naaman gitu. Akhirnya Panglima Naaman pun percaya kalau adanya Tuhan Yesus. Ya udah deh, dia pulang ke Aram dengan kepercayaan dia gitu. Percaya kalau di Israel itu ada Allah yang maha besar, yang luar biasa. Namanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di mana-mana untuk membantu kita, menyembuhkan kita kalau sakit, pokoknya menghibur kita dengan berbagai caranya gitu adik-adik. Nah, di sini kita bisa belajar ya dari Nabi Elisa. Kalau misalnya adik-adik nih benar-benar baik, benar-benar tulus melayani Tuhan, Tuhan itu bakal kasih banyak karunia buat adik-adik. Kayak Elisa dikasih karunia sama Tuhan karena dia orangnya taat sama Tuhan Yesus, dia tulus setiap melayani. Dia dikasih karunia untuk bisa sembuhkan orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang butuh Nabi Elisa gitu. Terus kita juga bisa belajar ya dari si gadis kecil tadi yang diculik dari Israel. Kalau dimanapun dia berada, dia itu tetap bisa menjadi berkat untuk orang lain. Walaupun dia situasinya diculik dijadikan budak, tapi dia nggak dendam adik-adik. Dia nggak marah, dia malah kasihan sama Panglima Naaman. Malah dia kasih tahu kalau dia punya Nabi Elisa di Israel buat bantuin kesembuhan Panglima Naaman. Gitu adik-adik. Jadi ceritanya sampai di situ dulu ya. Semoga adik-adik bisa ngerti. Kalau kalian kurang ngerti, kalian boleh nih ulang lagi videonya dari ceritanya ya. Jadi di situ tentang Panglima Naaman dan Nabi Elisa. Gitu ya adik-adik, tentang Panglima Naaman yang sakit dan disembuhkan oleh Nabi Elisa. Oke. Kita sekarang mau lanjut lagi adik-adik, acara sekolah minggunya. Kita mau nyanyi lagi. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Kira-kira adik-adik bisa inget gak tuh ceritanya? Oke, kalau gitu kita udah di penghujung acara nih berarti. Sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi Yesus cinta semua anak. Sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu online kita hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami kembali Bapa mengucap syukur
karena hari ini kami telah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami dari awal acara sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kami dan menjaga kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami, agar kami dapat berjumpa lagi minggu depan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekolah minggu online hari ini sudah selesai. Dan ikutin terus ya setiap hari Minggu jam 8 pagi. Sampai jumpa adik-adik.